Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wiyam. Amma ba'd. Sahabat Nusantara Mengaji yang dirahmati oleh Allah, bila kita perhatikan ayat Al-Quran yang berbicara tentang puasa, yakni surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ayat 183 diawali oleh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kemudian ayat berikutnya, ayat 184, diawali oleh ayat ayyaman ma'dudat. Ayat selanjutnya, ayat 185, diawali oleh ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dan ayat 187 diawali oleh ayat uhilla lakum lailatas siyam, dan seterusnya. Ada hal yang menarik dari format penempatan ayat, yakni pada ayat 186, di mana kalau kita lihat sekilas, terkesan ayat ini tidak berhubungan dengan ayat puasa. Namun bila kita perhatikan secara seksama, kita akan mendapatkan beberapa pesan, di mana ayat 186 berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi, dan jikalau hambaku, kata Allah, bertanya tentangku, fa inni qarib, maka jawablah wahai Muhammad, fa inni qarib, sungguh aku, kata Allah, qaribun, amatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku, kata Allah, akan mengabulkan semua doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang beriman jikalau ia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah ia benar-benar memohon agar doanya dikabulkan olehku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka percaya kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Sahabat Nusantara Mengaji yang dirahmati oleh Allah, bila kita perhatikan secara seksama ayat 186 surat Al-Baqarah ini, maka meskipun secara sekilas ayat ini tidak berhubungan dengan ayat puasa, namun demikian sesungguhnya ayat ini relevan dengan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu, setiap perbuatan anak cucu Adam adalah akan kembali kebaikannya kepadanya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah, kata Allah, yang akan membalas pahala dari orang-orang yang beriman. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan setidaknya ada 10 pesan yang terkandung dalam hadis qudsi ini. Salah satunya yang terpenting adalah at-ta'zimu wal irsyadu, bahwa pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala
ingin mendekat kepada kita. Bukan kita sebagai hambanya yang mestinya mendekat kepada Allah Azza wa Jal, tetapi Allah lah yang ingin mendekat kepada kita hambanya. Oleh karena itu, ayat 186 disisipkan di tengah-tengah ayat berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dan mencermati hambanya yang ingin betul-betul mendekat kepadanya. Oleh karena itu, sahabat Nusantara mengaji dimanapun Anda berada, mari bersama manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk melakukan sebanyak-banyaknya ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan yang pertama. Pesan berikutnya, yakni pesan yang kedua, dengan disisipkannya ayat tentang kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana doa kita, orang yang sedang berpuasa, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, bulan Ramadan adalah saat di mana doa kita insya Allah mustajabah. Dimanapun kita berada ketika kita sedang berpuasa, sudah sepantasnya kalau kita berdoa atas apapun hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ayat 186 dari surat Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan sahabat Nusantara mengaji yang dirahmati oleh Allah, kita bisa melakukan pesan-pesan dari ayat ini. Akhirul kalam, semoga uraian singkat ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.